Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-6 ya, kita akan belajar tentang pengambilan data spasial. Sebelumnya kita sudah belajar beberapa banyak hal, mulai dari pengenalan sistem informasi geografis, kemudian data spasial dan manajemen data, lalu sistem koordinat dan proyeksi koordinat. Kemudian terakhir pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang penentuan posisi berdasarkan satelit. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pengambilan data spasial. Jadi sebelumnya kita sudah memahami tentang sistem koordinat, penentuan posisi berdasarkan satelit, kemudian data spasial dan manajemen data. Sekarang pertanyaannya, data apa saja sih yang digunakan dalam sistem informasi geografis, atau data, jenis-jenis data apa saja yang bisa digunakan untuk pengolahan menggunakan tool sistem informasi geografis. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pengambilan data. Pengambilan data itu bisa secara langsung dan tidak langsung, perbedaannya seperti apa. Kemudian data spasial dari sumber lain. Lalu ada digitasi dan dokumen yang sudah ada, teknik digitasi, registrasi peta, kemudian persiapan data. Yang pertama kita akan bahas dulu pengambilan data atau data acquisition ya. Nah, pengambilan data ini atau data acquisition dalam sistem informasi geografis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan data langsung. Langsung artinya langsung di lapangan gitu ya. Kemudian ada yang dinamakan pengambilan data secara tidak langsung. Nah, pengambilan data langsung ini jenis-jenisnya ada berbagai macam. Ada mulai dari survei terestris, bisa menggunakan peralatan survei seperti total station ya, TS. Kemudian bisa menggunakan GPS atau mobile GPS. Lalu data secara langsung ini juga bisa didapat dari survei lapangan, field survey, ataupun data yang diambil melalui pesawat udara nirawak Puna atau pesawat udara tanpa awak ya, yang dinamakan dengan aerial survey, ataupun data yang didapatkan dari satelit remote sensing atau satelit penginderaan jauh. Nah, data-data tersebut itu nanti sebelumnya teman-teman kan sudah belajar tentang jenis data dan manajemen data. Nah, nanti mungkin di mata kuliah selanjutnya di praktikum SIG kita akan menyelam lebih dalam lah tentang jenis-jenis data apa saja yang bisa diambil secara langsung. Kemudian ada yang dinamakan pengambilan data secara tidak langsung atau indirect spatial data acquisition. Jadi indirect spatial data ini atau data yang diambil secara tidak langsung ini bisa bersumber dari data yang diambil dari sumber yang sudah ada, misalkan dari internet ataupun dari geodatabase atau geoportal. Kemudian bisa juga data yang diambil yang pernah diambil untuk tujuan yang lain gitu. Maksudnya jadi misalkan data yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya ataupun data yang diambil dari pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek sebelumnya gitu. Kemudian ada yang dinamakan data sekunder. Nah, data sekunder ini biasanya dia berasal dari data dari peta yang berbentuk kertas yang sudah ada, mungkin bisa peta di zaman dulu ya.
Jadi data tersebut bisa kita gunakan sebagai data spasial dalam sistem informasi geografis. Tentunya ada tahapan-tahapan sebelumnya yang bisa membuat data analog atau data sekunder yang berasal dari eh, peta kertas tersebut sampai bisa digunakan gitu. Nah, tahapan-tahapannya nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, nah yang perlu diperhatikan ketika kita mengambil data dari sumber lain yaitu metadatanya ya. Metadatanya itu adalah informasi yang memuat mengenai data tersebut gitu. Jadi untuk memastikan kualitas data, metadata ini sangat penting gitu untuk dimasukkan ke dalam data. Informasi yang dijelaskan dalam metadata ini menjelaskan tentang data spasial, bisa menjelaskan tentang siapa pembuatnya, kemudian tahun berapa dibuat, kemudian keakuratan data tersebut atau akurasi, kemudian bisa juga dan terdapat informasi koordinat dalam metadata tersebut. Nah, metadata ini sangat membantu dalam menentukan data spasial yang dibutuhkan dan membuat informasi tentang bagaimana atau how ya, atau bagaimana data tersebut bisa digunakan. Sehingga user-user SIG yang nantinya akan menggunakan data tersebut bisa menggunakan data tersebut secara proper gitu, secara tepat gitu, berdasarkan informasi-informasi yang ada di dalam metadata tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh sumber data ya, sumber data geospasial yang sering dinamakan geoportal. Nah, di Indonesia ini sendiri ada salah satu geoportal yang bisa diakses oleh semua orang, yakni silakan teman-teman kalau ada waktu dicek, dibuka websitenya di tanhair.indonesia.go.id. Nah, geoportal ini seperti website yang berfungsi sebagai gateway atau pintu masuk ke dalam sumber data geospasial. Jadi kalau di Indonesia geoportal ini dikelola oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pengambilan data secara langsung. Ini ya, maksudnya digitasi dari dokumen yang sudah ada. Tadi dokumen yang sudah ada itu kita bisa disebut dengan pengambilan data yang tidak langsung ya. Jadi kalau misalkan kita punya peta zaman dahulu, selama peta tersebut memiliki koordinat, nah peta tersebut bisa digunakan. Tentunya ada tahapan-tahapan sebelum peta tersebut digunakan sebelum peta tersebut bisa didigitasi. Tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu tentunya adalah registrasi peta atau sering dinamakan georeferencing. Kemudian selain informasi koordinat itu sendiri, selama peta analog atau peta fisik yang mau digunakan tersebut memiliki fitur-fitur alam, misalkan ada siku jalan ataupun siku bangunan yang tentunya masih bisa diidentifikasi di lapangan, dokumen tersebut bisa digunakan. Nah, namun bedanya ketika sebuah peta analog sudah memiliki sistem koordinat, itu bisa digunakan langsung gitu ya, diregistrasi langsung maksudnya. Kalaupun tidak ada informasi koordinat, kemudian ada fitur-fitur objek-objek yang nampak dari
dari udara gitu ya, seperti siku bangunan atau siku jalan, kemudian kita ambil titik koordinatnya, kemudian kita input di software GIS. Nah, data tersebut bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya apa sih yang dinamakan dengan registrasi peta atau georeferencing ini? Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi sebelum melakukan proses digitasi pada peta analog atau peta fisik ya, analog ini, sebaiknya dilakukan proses registrasi peta. Bukan sebaiknya lagi, tapi harus dilakukan proses registrasi peta gitu. Kalau kita mau menggunakan peta analog tersebut agar bisa dijadikan data digital gitu, kita digitasi. Nah, adapun registrasi peta atau georeferencing ini adalah proses pemberian referensi geografis atau informasi koordinat dari objek yang berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat atau proyeksi tertentu gitu. Nah, jadi kalau misalkan si peta analog tersebut eh, sudah memiliki sistem koordinat, tentunya lebih mudah ya. Kita tinggal menginput titik ini apa reference point atau poin-poin yang sebagai poin acuan atau poin referensi, kemudian kita masukkan titik koordinatnya, lalu nanti akan muncul. Nah, keakuratan atau keakuratan peta digital yang kita registrasi tersebut ini bisa ditunjukkan ke dalam RMSE ya, atau root mean square error. Nah, RMSE ini semakin kecil nilainya itu semakin bagus. Nah, untuk proses registrasi peta ini, untuk lebih praktisnya atau lebih apa ya, lebih jelasnya nanti ketika kita praktekkan di semester depan di mata kuliah praktikum sistem informasi geografis. Jadi saya akan menjelaskan ininya aja ya, secara gambaran umum atau garis besarnya apa itu registrasi peta georeferencing, untuk apa, dan syarat-syaratnya seperti apa gitu. Nah, dalam proses registrasi peta ini minimal itu dibutuhkan 3 titik. Lebih banyak lebih bagus gitu. Jadi bagusnya setiap sudut itu ada, kita punya referensi poin atau kita masukkan titik koordinatnya. Nah, kemudian setelah peta tersebut kita georeferencing atau kita registrasi dan keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan, langkah selanjutnya adalah kita bisa digit atau kita bisa membuat bentuk digital dari peta analog tersebut gitu. Kalaupun peta analog tersebut kan kalau misalkan eh, jenis datanya kan raster dia ya. Raster itu kan sudah dijelaskan ya di di pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana kita membuat raster tersebut ke bentuk digital atau ke bentuk vektor gitu, ke dalam format digital lah gitu. Jadi digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog peta fisik itu tadi ke dalam format digital gitu. Tentunya peta analog tersebut harus di-scan terlebih dahulu kan ya, biar bisa kita masukkan ke dalam komputer. Namun hasil scan tersebut kan masih dalam bentuk raster. Nah, digitasi ini kita akan mengkonversi data analog ke dalam format digital. Jadi objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster, maka akan menjadi objek-objek vektor. Nah, ini ya teman-teman masih ingat kan ya, raster dan vektor itu perbedaannya apa? Kalau raster itu dia image atau kasarnya dia eh, basisnya pixel, jadi pixel-pixel yang tersusun membuat yang memiliki perbedaan nilai yang eh, ketika kita visualisasikan ke dalam bentuk warna, ke dalam bentuk objek vektor. Vektor ini yang lebih paling
paling umum kita gunakan dalam analisis sistem informasi geografis. Atau secara kasarnya raster itu ketika kita zoom out, ketika kita zoom in, dia akan ke dalam zoom maksimal dia akan kelihatan bentuk pikselnya gitu, atau akan terlihat lebih ngeblur. Nah, atau kalau vektor sederhananya kalau kita zoom in sejauh apapun bentuknya akan tetap seperti itu gitu. Kemudian kalau misalkan kalau tablet sekarang jarang digunakan ya. Sekarang kita paling umum gitu kita on screen digitasi. Jadi digitasinya on screen menggunakan layar monitor gitu. Tentunya kalau teman-teman perhatikan ada proses scanning dulu di sini nih. Jadi ketika kita mempunyai dokumen peta analog atau peta fisik, agar kita bisa masukkan ke dalam komputer, kita harus melalui proses scanning tersebut. Scanning dulu, scanningnya ya sebagus mungkin lah. Kemudian setelah melakukan proses scanning baru bisa dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian agar sistem koordinatnya muncul, kita lakukan registrasi peta, barulah kita bisa melakukan on-screen digitation. Nah, on-screen digitasi ini nanti akan hasilnya berbentuk vektor. Nah, ada juga yang dinamakan automatic scan digitizing. Nah, automatic scan digitizing ini dia akan secara otomatis membuat raster ke dalam bentuk vektor. Namun objek-objek yang bisa dilakukan automatic digitizing ini atau vectorization ini sangat terbatas. Jadi objek-objek yang hanya ada satu gitu ya. Kalau misalkan kita punya peta cuman ada kontur gitu ya, garis-garis misalkan. Nah, ini bisa kita lakukan otomatis. Tapi kalau misalkan ada banyak bangunan misalkan, misalkan ada bangunan juga, nah itu sulit sekali melakukan vectorization secara otomatis gitu. Nah, nanti kedua hasil dari on-screen digitation dan vectorization ini outputnya sama, dia outputnya adalah vektor seperti itu. Nah, itulah gambaran umum proses digitasi. Selanjutnya masih dalam pembahasan digitasi, ada beberapa metode dalam proses digitasi. Tadi seperti yang sudah saya bilang, ada digitasi manual. Jadi digitasi manual ini misalkan dokumen yang kompleks ataupun kita punya citra satelit gitu atau foto udara. Nah, kita ingin melakukan interpretasi apa ada sungai di mana, kita ingin membuat sungai, kita ingin membuat jalan, kita ingin membuat bangunan. Tentunya hal tersebut kita membutuhkan interpretasi. Jadi kita harus bisa menilai sesuatu objek di dalam dokumen analog ataupun dokumen citra agar kita bisa gambar atau kita bisa digit, sehingga nantinya akan terbentuk data vektor gitu. Misalkan ini proses manual digitation, jadi kita mendigit secara manual berdasarkan interpretasi yang kita pahami. Nah, kemudian ada yang dinamakan digitasi semi otomatis. Jadi dokumen yang simpel yang hanya membutuhkan sedikit interpretasi. Nah, semi otomatis ini misalkan kita, jadi kalau semi otomatis ini di dalam software ArcGIS atau software JS lainnya kita bisa men-tracking misalkan
ada bentuk parcel boundary ini adalah bidang tanah lah gitu ya. Kemudian kita bisa secara otomatis mendigitalkan bidang-bidang tersebut menggunakan tools yang ada di software GIS. Nah, kemudian yang di selanjutnya yaitu digitasi otomatis. Nah, digitasi otomatis ini dokumennya lebih simpel lagi, hanya ada satu jenis informasi, misalkan kontur, jalan, atau sungai gitu. Nah, digitasi otomatis ini juga bisa dilakukan di dalam software GIS, sehingga nantinya kita tidak perlu lama-lama atau capek-capek digitasi manual ya. Kalau digitasi manual kan kita membuat gambar gitu ya, gitu. Nah, kalau automatic digitizing ini, dia nanti si softwarenya secara otomatis kita tinggal masukkan informasinya, kemudian data yang ingin kita masukkan seperti apa, misalkan kontur, kemudian kita setting toleransinya berapa, nanti si softwarenya secara otomatis akan mendigitalkan data analog tersebut gitu. Nah, tentunya untuk digitasi secara otomatis ini ada berbagai macam syarat ya. Jadi selain informasinya yang sesimpel mungkin hanya ada satu jenis informasi, kemudian kualitas dari dokumen tersebut atau raster tersebut juga harus bagus gitu. Jadi si komputernya nanti bisa secara otomatis membuat vektor berdasarkan perbedaan warna di sekelilingnya. Misalkan di sini putih, di sini biru. Oh, yang biru berarti ada garis, dia buat garis gitu. Namun sebagai pembelajaran nanti kita akan untuk di semester selanjutnya kita fokus di manual digitizing karena sangat jarang digunakan untuk automatic digitizing ini selain keakurasiannya tidak bisa tidak terlalu bagus lah, maksudnya kita lebih memilih untuk digitasi secara manual berdasarkan interpretasi visual gitu. Selanjutnya ada mode digitasi. Jadi mode digitasi ini kita bisa point mode atau stream mode. Nah, kalau point mode ini dia garis tersebut akan terbentuk ketika kita sebentar. Point mode ini contohnya. Bukan. Sorry. Nah, point mode digitizing ini dia garisnya itu akan terbentuk ketika kita mengklik atau menentukan poin-poin sebagai batasannya, sebagai vertexnya. Contohnya misalkan seperti ini nih ya. Poin-poin ini kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, 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 ini. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah garis ya berdasarkan poin-poin yang kita tentukan sebelumnya. Kita ulangi ya, kita ganti warnanya merah nih. Misalkan
Untuk point mode ini, nah misalkan di warnanya masih sama. Nah, misalkan kita bisa membuat garis ketika kita mengklik poin-poin yang dianggap sebagai batas. Nah, kita ambil contoh misalkan gambar ini adalah sebuah sungai ya. Nah, kita akan membuat digitasi berdasarkan poin. Nah, kita klik di titik-titiknya. Setiap poinnya kita beri vertex atau kita beri. Nah, poin-poin ini dipilih secara manual ya oleh user JS. Nah, kita ketika selesai, nah misalkan contohnya seperti ini. Nah, ketika selesai dia akan terbentuk sebuah garis gitu ya. Namun garis ini kan dia tidak menutup sehingga tidak bisa dikatakan poligon. Kita di garis tersebut dinamakan polyline. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan stream mode digitizing. Nah, untuk stream mode digitizing ini dia proses digitasinya itu seperti kita menggambar lah. Menggambar kalau misalkan di kita hanya mengikuti garisnya, nanti si kursor ini ketika selama garis tersebut distinktif ya atau berbeda dengan sekitarnya, misalkan garisnya kontur misalkan ya, kita tinggal ditelusuri aja si kursornya diarahkan ke garis kontur tersebut, nanti secara otomatis dia akan membuat sebuah polyline. Namun di dalam stream mode ini kita tidak perlu mengklik satu persatu poin-poinnya. Nanti poin-poinnya itu dia akan terrecord secara otomatis ketika si poin ini atau si software ini mendeteksi perbedaan, misalkan perbedaan ada belokan gitu ya. Oh, ternyata poinnya di sini gitu. Itu aja perbedaannya antara point mode digitizing dan stream mode digitizing. Tapi untuk yang sering digunakan ini sih point mode digitizing. Kalau stream mode ini biasanya dia digunakan ketika kita sudah mempunyai data vektor yang sebelumnya, misalkan data vektor. Nah, dia lebih bagus digunakan ketika kita akan membuat vektor dari vektor gitu. Kita membuat stream gitu. Kita tinggal ikuti garisnya. Nanti dia akan menggambar atau dia akan memilih poin-poin atau vertex-vertexnya sendiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke ketika kita sudah melakukan pengambilan data, misalkan pengambilan data baik itu secara langsung atau tidak langsung, ataupun data tersebut berasal dari geoportal atau sumber lain misalkan, kemudian kita ataupun data tersebut didapat dari peta analog atau peta fisik. Nah, ketika kita mempunyai peta fisik atau peta analog, kita harus melakukan ini dulu ya, kita harus melakukan registrasi peta dulu. Tapi sebelumnya di scan dulu, kemudian diregistrasi, barulah kita bisa melakukan digitasi. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan hal-hal tersebut, kita juga tetap harus memperhatikan keakurasian data yang atau kelayakan data yang kita buat gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan digitasi, misalkan kita harus mencek
Kemudian kalau ada yang error kita perbaiki. Kemudian apabila data tersebut dibuat secara komunal atau secara bersama-sama dengan orang lain misalkan, kita juga harus bisa mengkombinasikan data tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh clean up operation untuk data vektor. Jadi dalam sistem informasi geografis ini, ketika kita sudah melakukan proses digitasi ya, tentunya kan kita sebagai manusia kadang ada beberapa hal yang terlewat. Nah, kesalahan-kesalahan apa saja sih yang paling umum ditemukan seorang user ketika setelah melakukan proses digitasi gitu. Dalam bentuk vektor ya. Jadi kan tadi kalau untuk digitasi ini kita mengkonversikan data analog ke dalam bentuk vektor menggunakan interpretasi visual kita. Nah, ketika kita sudah menginterpretasi, pastinya lah ada beberapa kesalahan yang terjadi gitu. Nah, ini contohnya misalkan contoh ini adalah Nah, ini adalah untuk poligon ya. Poligon ini seperti garis polyline tadi. Ingat kan ya, poligon garis yang tapi tertutup itu. Kalau polyline dia tidak tertutup gitu, misalkan sungai gitu. Kalau poligon misalkan penggunaan lahan gitu. Nah, poligon ini kan kalau misalkan kesalahannya itu dia ada garisnya ada double gitu. Nah, kadang kan ketika kita menggabungkan sebuah, misalkan kita menggambar satu penggunaan lahan, kita gambar lagi penggunaan lahan lagi misalkan di sampingnya, tapi kita menggambar atau kita mendigitnya itu dia mempunyai garis yang double gitu. Nah, ini nggak boleh ke dalam sistem ArcGIS ya, dalam sistem informasi geografis. Jadi harus ada yang dinamakan data sebentar. Ada yang dinamakan ya. Kalau dalam proses digitasi itu ada yang dinamakan data yang dihasilkan itu harus seamless. Nah, seamless ini artinya dia tidak ada celah gitu, tidak ada kesalahan lah. Tidak ada celah kesalahan gitu ya. Oke. Nah, ketika kita ingin data yang kita buat itu seamless, tentunya kita harus meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada, atau bukan diminimalisir ya, kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan proses digitasi itu sendiri. Misalkan tadi kan misalkan kita membuat satu buah poligon ya, kemudian kita buat lagi poligon sebelahnya, tapi kita lupa nih ternyata kita membuat garisnya tersebut double gitu ya. Di sini nih garis ini kan berarti jadi double ya. Nah, dalam ArcGIS ini garis tersebut harusnya tidak ada, harus ada satu gitu. Nah, nanti
kita harus menghapus nih, kita harus hapus duplikat garis yang berbatasan tersebut gitu. Kemudian ada yang dinamakan, nah ketika kita misalkan membuat proses digitasi tetapi ada garis-garis yang terlalu pendek gitu ya, objeknya jadi pendek gitu. Nah si poin ini kita harus hapus karena tidak boleh ya, tidak boleh maksudnya ketika ada garis lurus gitu ya, tapi kita membuat poinnya 2 gitu di sini, 3 ya, 1 2 3. Kenapa nggak langsung aja gitu. Nah kesalahan-kesalahan tersebut kita harus minimalisir juga. Nanti si poin ini, si poin ini ya, kita harus hapus. Nah itu yang dinamakan erase short object gitu. Nah kemudian kesalahan-kesalahan yang lainnya juga. Nah kesalahan-kesalahan ini tentunya harus disesuaikan dengan ini ya, dengan kenyataan di lapangan. Tadi kan misalkan ada objek yang terlalu pendek, mungkin contohnya misalnya kita membuat jalan tetapi kita vertexnya ada 3 gitu ya, ada short object di sini nih. Nah di kenyataannya nggak mungkin kan ya, sebuah jaringan jalan dia ada perpotongan di sini gitu. Kalaupun ada perpotongan dia bisa belokan ataupun pertigaan gitu. Kalau misalkan ada pendek di sini kan nggak mungkin gitu. Jadi short object ini harus dihapus gitu. Oke. Nah, kemudian tadi short object ada yang dinamakan crossing object. Nah, tadi ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentunya ketika sebuah jalan ya, jalan misalkan ya, dia ada persimpangan. Nah, perpotongan tersebut seharusnya menjadi endpoint. Endpoint itu titik akhir ya. Jadi harus ada poin vertex di sini nih. Nah, ketika tidak ada, tentunya kita harus memecah-mecahnya atau di break ya, break crossing objectnya. Kita break, kita pecah lagi sehingga ada vertex di tengah-tengah sini gitu. Nah, kemudian itu tadi untuk line ya, polyline. Nah, ini misalkan untuk polygon lagi. Nah, ini kesalahannya dia informasi sama, misalkan di sini 2, ternyata di sini juga 2, tetapi dia membuat 2 poligon gitu. Poligonnya jadi double gitu. Kenapa harus double? Harusnya disatukan kan ya. Nah, kita harus perbaiki juga. Nah, perbaikan tersebut dinamakan dissolve polygon gitu. Kita harus mendissolve atau menggabungkan poligon yang mempunyai informasi yang sama tersebut ke dalam satu poligon gitu. Nah, kemudian yang paling umum, kesalahan yang paling umum dalam proses digitasi juga ada yang dinamakan undershoot dan overshoot. Nah, undershoot ini dia si garisnya itu tidak nempel, jadi kurang panjang lah, misalnya tidak pas di tengah-tengah. Kalau overshoot kebalikannya, si garisnya dia kelebihan. Nah, tentunya hal tersebut harus diperbaiki juga ya. Kita harus clean up sehingga garisnya pas gitu ya, ada di pertemuan antara dua poligon. Jadi undershoot dan overshoot. Kemudian ada yang dinamakan si nodes-nya ini atau poin-poinnya ini dia mengumpul gitu, tercluster. Kebalikannya dari sini ya, kalau di sini tidak ada kan, sebelumnya tidak ada poin. Nah,
sebaliknya di sini dia ternyata poinnya terlalu banyak nih. Harusnya kalau misalkan pertemuan ketika kita mendapatkan crossing object ya disatukan aja gitu ya. Nah, sehingga hal tersebut juga kita harus perbaiki sehingga semuanya itu garis-garisnya itu snap. Snap itu artinya saling menempel gitu. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan kalau tadi poligon yang di dissolve. Nah, kita juga ada yang dinamakan dissolve nodes into vertex gitu ya. Ketika kita tidak memerlukan misalkan node-nya atau poin-poin breaknya gitu ya, sehingga kita hilangkan si nodes-nya itu dan kita gabungkan gitu. Jadi dia garisnya hanya ada satu, hanya sebelumnya misalkan ada 2 node, kita buat satu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, tentunya ketika kita membuat digitasi itu kita harus sesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang di lapangan gitu ya. Kalau misalkan di sini kan crossing jalan kan otomatis ketika nama ada perempatan, nama jalannya juga berbeda gitu ya, sehingga poligon atau polyline-nya itu harus terpisah. Nah, kalau misalkan di sini contohnya dia ini ya, misalkan sungai, tapi sungainya itu dia stream itu masih dalam satu jalur gitu ya. Nah, jadi karena kita stream gitu ya, sungai itu mengalir gitu, sehingga tidak diperlukan garis perpotongan vertex ini gitu. Garis node ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu ya, ketika kita sudah selesai melakukan proses digitasi, kita harus clean up data dulu gitu sebelum data tersebut bisa kita gunakan atau bisa kita bagikan gitu. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya masih dalam proses clean up operation juga, persiapan data. Nah, ada juga yang dinamakan cluster tolerance. Nah, cluster tolerance ini jadi kita harus men-setting seberapa banyak, seberapa panjang atau seberapa luas toleransi yang akan kita gunakan ketika kita akan membersihkan overshoot atau undershoot gitu, ataupun kita ingin ada node, cluster node ini itu ya simpul, kalau bahasa Indonesianya simpul. Kalau vertex itu dia sudut ya, ini titik sudut. Node itu simpul. Nah, jadi ketika kita men-setting seberapa panjang atau seberapa luas toleransi yang akan kita gunakan, kita juga harus sangat hati-hati sekali gitu, karena kita ingin menghindari garisnya berpindah, garis yang sudah benar tapi malah berpindah gitu, ataupun garis yang seharusnya emang terkoneksi malah tidak terkoneksi gitu ya. Jadi harus pas gitu ketika kita ingin men-setting cluster toleransi. Kemudian nah, masih untuk area, jadi clean up operation dari data vector ini akan menghasilkan banyak polyline ya, menjadi poligon gitu, atau data strukturnya
akan membantu ketika kita akan menyusun topologi data struktur gitu. Topologi itu ketika kita ingin eh, apa ya, semakin ini ya, ketika kita ingin membersihkannya semakin detail gitu. Secara topologi data struktur juga sudah oke, kemudian secara eh, data vektornya juga sudah oke gitu. Sehingga nanti akan membantu kita dalam proses editing selanjutnya gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi topologi ada yang dinamakan dengan topologi. Jadi topologi ini adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan relatif antara objek yang satu dengan yang lain. Dalam GIS itu sendiri, topologi didefinisikan oleh user sesuai dengan karakteristik datanya, misalkan polyline, polygon maupun point, karena setiap karakteristik data tersebut mempunyai aturan tertentu secara default atau secara bawaan, aturan bawaan yang telah disediakan oleh software GIS gitu. Jadi itu ya. Jadi untuk arc ini kalau arc ini tadi kan saya sering membahas tentang arc, node gitu ya. Dan ada vertex gitu ya. Nah, untuk arc ini merupakan susunan titik poin yang berawalan dan berakhiran dengan adanya node gitu. Sedangkan node itu pun adalah titik pertemuan antar dua arc gitu. Jadi atau secara lebih tepatnya node juga terdapat pada ujung arc gitu. Kemudian poligon itu sendiri terdiri dari rantai tertutup arc yang merepresentasikan batas area. Jadi ini ya, arc ini secara harfiahnya itu seperti busur gitu ya. Nah, tentunya busur tersebut harus disusun berdasarkan poin-poin gitu. Poin-poinnya ini kita namakan vertex. Nah, nanti dia akan berujung dinamakan dengan node. Node ini secara harfiahnya itu simpul ya. Nah, jadi node ini terdapat antar pertemuan dua arc atau dua busur, dua garis gitu ya. Misalkan ini adalah arc, kemudian ini juga arc misalkan ya. Nah, titik di sini dinamakan node. Di sini node. Di sini juga node. Namun ketika ada pertemuan di sini ada yang dinamakan dengan vertex gitu ya. Gitu. Simpelnya gitulah. Sehingga nantinya ketika data yang sebelumnya acak-acakan ya, terlalu banyak vertex atau node-nya tercluster atau mengumpul gitu ya, sering disebut dengan spaghetti data karena datanya masih acak-acakan. Nah, ketika spaghetti data tersebut sudah clean ya, sudah bersih, si polilan ini karena dia tidak ada garis yang bertampalan ataupun saling overlap, tidak ada gap gitu ya, sehingga akan membentuk poligon. Nah, poligon-poligon ini tentunya ada garis yang berbatasan ya, yang dimiliki bersama gitu. Nah, tadi kan garis bersama ini ketika kita ingin membuat data yang seamless gitu ya, tidak ada overlap, tidak ada gap, tentunya garis ini nanti harus jadi meng-share dua poligon gitu. Jadi garis ini dia menjadi satu tapi dia mempunyai dua informasi, dia sebagai batas poligon A dan batas poligon B gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini masih dalam topologi juga, jadi ada yang dinamakan dengan aturan topologi gitu.
Karena tujuan data yang kita buat itu harus seamless, tidak ada celah gitu ya. Untuk menghasilkan data yang benar sesuai dengan konsep JIS, ArcGIS menyediakan fasilitas filtering untuk melakukan checking kesalahan secara otomatis. Nah, itu yang dinamakan dengan aturan topologi. Sehingga karena dapat dibayangkan ya berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita melakukan checking kesalahan secara manual satu-satu. Misalkan kita cek satu-satu poligon A, poligon B, poligon C, oh ternyata ada gap. Tentunya ketika cek satu-satu pun selain waktunya lama, kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terlewatkan, sehingga ArcGIS itu sendiri membuat jadi menyediakan fasilitas untuk melakukan checking kesalahan secara otomatis gitu, dan melakukan editing atau validasi spasial dan atributnya. Nah, editing topologi ini bisa dilakukan secara serentak atau satu persatu sesuai dengan jenis rule yang kita terapkan dan sesuai dengan jenis koreksi yang dilakukan. Nah, misalkan contohnya jenis rule yang paling umum digunakan ini, ini sama ya. Nah, ini standar editing kan dia misalkan ada gap. Nah, ketika kita melakukan topologi editing, gap ini secara otomatis gitu ya diedit, akan dihilangkan. Ataupun ada overlap gitu ya. Gitu. Nah, ini contohnya aturan-aturan yang aturan-aturan topologi yang bisa kita terapkan gitu ya di dalam software JS-nya. Jadi pertama-tama kita spesifikkan dulu aturan-aturan topologi apa yang akan kita gunakan. Nah, ini misalkan yang pertama, rule yang pertama ini must not overlap. Must not overlap ini adalah aturan ketika dia akan mencari kesalahan-kesalahan ketika ada dua poligon yang overlap satu sama yang lain. Nah, contohnya ini dia ada dua poligon tapi ada bidang yang overlap gitu. Nah, nanti si software JIS akan meng-highlight kesalahan tersebut dan akan memberikan perintah kepada kita mana masuk kemana gitu poligon yang overlap ini gitu. Nah, kemudian ada yang dinamakan must not have gaps. Jadi poligon-poligonnya ini tidak boleh ada gap atau celah gitu ya. Sehingga nanti ketika kita mengaplikasikan dua aturan ini ke dalam software GIS, si ArcGIS ini dia akan mencari kesalahan-kesalahan di mana letak poligon yang masih terdapat gap gitu. Nah, kemudian kita juga bisa memvalidasi aturan topologinya. Misalkan ini undershoot, kemudian di cracking atau kita perbaiki, terus clustering. Kemudian setelah divalidasi dia akan clean ya, datanya akan bersih. Nah, dalam software GIS atau ArcGIS yang akan kita gunakan nanti, si software GIS ini akan meng-highlight error yang ditemukan dengan warna merah gitu ya. Misalkan di sini kan dia warna merah ini berarti ada overlap. Terus yang putih dia ada gap gitu. Nah, balik lagi kita ke slide sebelumnya. Nah, contohnya tadi kan ketika ini adalah sebuah gap, ketika kita melakukan aturan topologi, dia akan secara otomatis mengisi gap tersebut dengan poligon gitu. Dimasukkan kemana poligonnya gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, setelah kita rasa data yang kita buat ini sudah clear ya, clean and clear gitu ya.
Kemudian contohnya eh, kita akan menggabungkan data yang dibuat oleh beberapa orang. Misalkan dalam satu kelas ini si A membuat desa A, misalkan si B membuat desa B. Nah, ketika kita akan menggabungkan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika akan menggabungkan data tersebut. Nah, tentunya yang harus kita perhatikan adalah perbedaan dalam akurasi, kemudian perbedaan dalam kedetailan data tersebut, perbedaan koordinat sistemnya, dan perbedaan area yang di covernya. Misalkan si A mengcover area B, tetapi dia terlalu misalkan dia juga mengcover area yang lainnya gitu. Jadi ketika kita ingin menggabungkan dataset tersebut, kita harus melakukan topologi ulang gitu. Nah, misalkan contohnya ini nih. Misalkan A mengerjakan daerah sini, si B mengerjakan daerah sini, dan si C mengerjakan daerah sini. Nah, ketika kita rasa data yang tersebut sudah akurasinya sudah sama, detailnya sudah sama gitu ya, kedetailannya gitu, kaitannya dengan skala gitu ya, kemudian koordinat sistemnya sudah sama, kemudian area covernya juga sudah, batasnya sudah jelas gitu, sehingga ketika kita melakukan penggabungan data yang telah kita buat nantinya bisa seamless gitu. Seamless itu tanpa celah gitu. Oke, mungkin itu saja beberapa hal di pertemuan ke-6 ini. Kita sudah membahas tentang pengambilan data, digitasi dan persiapan data, cek perbaikan dan sebagainya, kemudian mengkombinasikan apa saja yang harus kita perhatikan. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.